Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Utomo. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban untuk UTS pada mata kuliah grafik dan visualisasi data. Yang pertama yaitu ada soal nomor 1 pada bagian 1, yaitu mengidentifikasi dan klasifikasi tipe data. Yang pertama yaitu ada kolom, contoh data, jenis data, kategori data, dan keterangan. Pada kolom tanggal, contoh datanya yaitu 2023 bulan 1 tanggal 1, jenis datanya yaitu date time, kategori data temporal, dan keterangan yaitu menunjukkan informasi waktu atau tanggal. Yang kedua yaitu ada suhu, contoh datanya yaitu 30, jenis data integer, kategori data numerik, keterangan yaitu menunjukkan nilai suhu dalam bentuk angka. Selanjutnya yaitu jenis tanaman, ada padi, jenis datanya yaitu string, kategori data yaitu kategori nominal, keterangannya itu menunjukkan jenis tanaman tanpa tingkatan. Selanjutnya yaitu pada produksi, contoh datanya yaitu 10, jenis data integer, kategori data numerik, keterangan itu menunjukkan jumlah produksi. Yang terakhir yaitu ada curah hujan, contoh datanya itu 200, jenis datanya itu integer, kategori data itu numerik, keterangan itu menunjukkan jumlah curah hujan. Yang pada bagian 2 itu mengubah tipe data yang belum sesuai. Kita demo lewat Google Colab. Pada bagian ini yaitu saya mengimpor library pada Pandas dengan nama alias PD. Library Pandas digunakan untuk membantu proses pengolahan dan analisis data dalam bentuk tabel atau data frame. Dengan Pandas, data dapat diolah dengan lebih mudah, seperti membuat tabel, mengubah tipe data, menghitung statistik, dan melakukan analisis data. Selanjutnya yaitu ada data. Pada bagian data yaitu ada dataset terdiri dari beberapa kolom, yaitu ada tanggal, suhu, jenis tanaman, produksi, dan juga curah hujan. Selanjutnya yaitu ada codingan df sama dengan pd.data frame data. Codingan ini digunakan untuk mengubah data direktori menjadi data frame menggunakan Pandas. Data frame adalah struktur data berbentuk tabel yang memiliki baris dan kolom sehingga memudahkan proses analisis data. Selanjutnya yaitu ada df tanggal sama dengan pd.to_datetime df tanggal. Hal ini penting dilakukan karena awalnya data tanggal masih dianggap sebagai string atau teks biasa oleh Python. Dengan mengubahnya menjadi datetime, data digunakan untuk analisis berbasis waktu seperti analisis trend dan visualisasi time series. Selanjutnya itu ada print df dtypes. Codingan ini digunakan untuk menampilkan tipe data dari setiap kolom pada data frame. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap kolom sudah memiliki tipe data yang sesuai. Maka hasil outputnya yaitu ada tanggal yaitu berubah menjadi datetime, suhu, produksi, dan juga curah hujan menjadi integer atau numerik. Yang berikutnya yaitu ada jenis tanaman yang menjadi objek. Selanjutnya itu menghitung statistik deskriptif, yaitu ada rata-rata atau mean, nilai minimum, nilai maksimum, dan juga standar deviasi. Pada codingan ini itu statistik df suhu, produksi, curah hujan, describe. Pada bagian ini saya memilih variabel numerik yaitu suhu, produksi, dan juga curah hujan. Untuk dihitung statistik deskriptifnya, fungsi describe digunakan untuk menampilkan informasi statistik seperti jumlah data, rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan juga standar deviasi. Itu data yang dihasilkan sebagai berikut.
Selanjutnya itu ada menghitung korelasi antara variabel numerik. Baik, di sini yaitu ada korelasi DF suhu produksi curah hujan cor. Pada bagian ini saya menghitung korelasi antar variabel numerik menggunakan fungsi cor dalam kurung tutup kurung. Korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel apakah memiliki hubungan positif, negatif, atau hubungan yang lemah. Hasil korelasi membantu mengetahui faktor mana yang lebih berpengaruh terhadap produksi pertanian, misalnya hubungan antara suhu, produksi, dan juga curah hujan. Selanjutnya nomor 5, ini ada interpretasi hasil analisis. Yang pertama yaitu ada suhu dan produksi memiliki korelatif positif, lemah 0,14, artinya kenaikan suhu tidak terlalu mempengaruhi produksi. Yang kedua yaitu curah hujan dan produksi memiliki korelasi negatif, sedang minus 0,65, artinya semakin tinggi curah hujan maka produksi cenderung menurun. Yang ketiga yaitu ada suhu dan curah hujan memiliki korelatif positif sedang yang bernilai 0,63, menunjukkan ketika suhu meningkat, curah hujan juga cenderung meningkat. Yang keempat, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan seperti curah hujan lebih berpengaruh terhadap produksi dibandingkan suhu. Yang kelima, analisis tipe data sangat penting karena jika semua data dianggap numerik, maka kolom kategorikal seperti jenis tanaman dapat menghasilkan analisis yang salah dan menyebabkan kebijakan menjadi tidak akurat. Jadi itu ada soal nomor 2. Yang pertama yaitu ada menentukan jenis visualisasi yang paling tepat. Berdasarkan soal nomor 2, menurut saya visualisasi yang tepat untuk data tren waktu adalah line chart atau grafik garis. Alasannya yaitu data memiliki dimensi waktu yaitu bulan. Grafik garis sangat baik untuk melihat perubahan atau tren dari waktu ke waktu, kemudian memudahkan penggunaan melihat kenaikan dan penurunan produksi. Pada poin nomor 2 yaitu membuat visualisasi menggunakan Python. Pada nomor 2 yaitu menggunakan import library pandas. Kemudian ada matplotlib, pythlob, splt. Pada bagian ini mengimpor library yang digunakan dalam program. Pada library import plotlib digunakan untuk membuat visualisasi grafik. Selanjutnya itu ada data dummy tentunya dari soal. Yang kemudian yaitu ada df pd data frame data. Codingan ini digunakan untuk mengubah data menjadi data frame menggunakan pandas agar lebih mudah dianalisis dan divisualisasikan. Selanjutnya yaitu ada plt figure fixed size, terus plt.plot. Pada bagian ini saya menggunakan visualisasi line chart atau grafik garis menggunakan fungsi plot. Data bulan digunakan sebagai sumbu X dan data produksi digunakan sebagai sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y. Marker terbentuk lingkaran ditambahkan agar setiap titik data terlihat lebih jelas. Selanjutnya yaitu ada selain itu fixed size 8,5 digunakan untuk mengatur ukuran grafik agar tampilan lebih rapi dan mudah dibaca. Ini data hasil yang di generate dari codingan tadi yang pada bulan Januari yaitu datanya sekian, pada bulan Februari mengalami kenaikan, pada bulan Maret mengalami penurunan yaitu yang paling turun atau paling bernilai paling bawah. Pada Maret itu mengalami kenaikan lagi dan pada bulan Mei mengalami kenaikan yang paling tinggi. Selanjutnya yaitu pada mengapa pie chart tidak sesuai. Pie chart tidak cocok digunakan untuk analisis tren waktu karena tidak menunjukkan proporsi waktu. Pie chart hanya digunakan untuk proporsi data, bukan
perubahan dari waktu ke waktu. Selain penggunaannya yang sulit untuk mengetahui kapan produksi naik, kapan produksi turun, serta besar perubahan terjadi. Yang pada poin 4, identifikasi tren yang muncul dari data. Berdasarkan grafik garis tersebut, yaitu ada bulan Januari produksi bernilai 10, Februari bernilai 12, Maret bernilai 8, April bernilai 11, Mei bernilai 13. Ini hasilnya. Pada bagian nomor 5, bagaimana visualisasi mendukung storytelling. Singkat saja, mungkin visualisasi data membantu proses storytelling karena mampu menyampaikan informasi secara lebih mudah dan mudah dipahami. Dengan menggunakan grafik garis, pembaca dapat langsung melihat perubahan produksi dari bulan ke bulan tanpa harus membaca angka atau tabel satu persatu. Kenaikan dan penurunan produksi juga terlihat lebih jelas melalui arah garis pada grafik sehingga pola perubahan data dapat dipahami dengan cepat. Selain itu, visualisasi dapat membantu pemerintah atau dinas pertanian dalam mengambil keputusan. Jadi mulai grafik ini mungkin dapat lebih mudah dipahami untuk naik turunnya tren produksi pertanian begitu. Pada soal nomor 3, yang pertama yaitu membuat visualisasi untuk melihat hubungan antar variabel. Coba kita lihat di codingannya. Itu kembali lagi menggunakan library Pandas dan juga Matplotlib. Selanjutnya yaitu ada datasetnya. Jadi ada PDF PD data frame yang digunakan untuk mengubah data menjadi data frame menggunakan Pandas agar dapat lebih mudah dianalisis dan divisualisasikan kembali. Selanjutnya yaitu ada plot figure fixed size seperti kayak nomor 2 tadi, page card, DF suhu, DF produksi. Pada bagian ini saya menggunakan scatter plot menggunakan fungsi scatter. Data suhu digunakan kembali pada sumbu X dan pada produksi menggunakan sumbu Y. Scatter plot digunakan untuk melihat hubungan antar variabel dan mengetahui apakah terdapat pola kenaikan atau penurunan data. Ukuran grafik diatur menggunakan fixed size kembali, yaitu ukuran itu 7,5. Kemudian judul, hubungan suhu dan produksi. Yang terakhir yaitu ada PLT, grid through, fungsi dan juga PLT show. Mungkin fungsi grid through digunakan untuk menampilkan garis bantu agar pembaca menjadi lebih mudah. Sedangkan show digunakan untuk menampilkan hasil scatter plot pada Google Colab. Selanjutnya yaitu menghitung korelasi antar variabel. Ini pada bagian ini saya menggunakan korelasi antar variabel menggunakan fungsi COR kembali. Korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel numerik seperti suhu, kelembapan dan produksi. Hasil korelasi kemudian ditampilkan menggunakan print agar dapat dianalisis lebih lanjut. Dan ini hasil korelasinya di sini, yaitu ada variabel suhu, kelembapan dan juga produksi, dan ini hasilnya pada suhu yaitu 1, kelembapan bahkan suhu minus 0,6 sekian, ada produksi dan juga suhu 0,956183, pada suhu dan kelembapan 0,60 sekian, kelembapan yaitu 1,000, produksi minus 0,829156, pada suhu dan juga produksi yaitu 0,91747, pada kelembapan juga produksi 0,732252, kemudian produksi pasti bernilai 1,000. Pada poin 3, identifikasi pola atau hubungan yang terlihat.
Berdasarkan hasil korelasi dan scatter plot, suhu dan produksi memiliki hubungan positif sangat kuat dengan nilai korelasi 0,956183. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu, produksi cenderung meningkat. Sementara itu, kelembapan dan produksi memiliki hubungan negatif kuat dengan nilai korelasi minus 0,829156, yang berarti semakin tinggi kelembapan, maka produksi cenderung menurun. Selain itu, suhu dan kelembapan memiliki hubungan negatif, sehingga ketika suhu meningkat, kelembapan cenderung menurun. Poin keempat, apakah hubungan dapat dianggap kausal? Hubungan korelasi tidak selalu menunjukkan hubungan sebab akibat. Walaupun suhu memiliki hubungan kuat dengan produksi, belum tentu suhu menjadi penyebab utama peningkatan produksi karena karena masih ada faktor lain seperti kualitas tanah, pupuk, irigasi, cahaya matahari, dan hama yang dapat mempengaruhi hasil pertanian. Oleh karena itu diperlukan penelitian dan analisis lanjutan untuk membuktikan hubungan kausal. Pada poin kelima, rekomendasi analisis lanjutan. Analisis lanjutan dapat dilakukan dengan menambah jumlah data agar lebih akurat. Selain itu, metode regresi linear dapat digunakan untuk memprediksi produksi berdasarkan suhu dan kelembapan. Penambahan variabel lain seperti curah hujan, kualitas tanah, dan penggunaan pupuk juga diperlukan agar analisis lebih lengkap. Pada soal nomor 4.1 menggunakan visualisasi peta menggunakan Python. Kembali menggunakan library pandas dan matplotlib. Kemudian di sini ada datasetnya. Kemudian kembali menggunakan ini untuk memvisualisasikan. Kemudian PLT figure ini untuk ukuran grafiknya. Kemudian itu scatter, plate scatter, DF-lon, LED, produksi, dan produksi. Pada bagian ini saya menggunakan visualisasi scatter map menggunakan fungsi scatter. Datanya itu ada lon, LED. Pada lon kita di sumbu X, dan juga LED kita menggunakan sumbu Y. Parameter SDF pada parameter SDF ke produksi ini digunakan untuk mengatur ukuran titik berdasarkan nilai produksi. Semakin besar produksi, maka ukuran titiknya akan semakin besar. Sedangkan parameter DF produksi ini, tadi yang ini yang dikali 50 digunakan untuk memetakan jika semakin besar produksi, maka ukuran titiknya akan semakin besar. CDF produksi digunakan untuk memberikan warna titik berdasarkan jumlah produksinya. Selanjutnya yaitu ada judul, title, peta distribusi produksi pertanian. Terus selanjutnya yaitu PLT grid through, plot show, kembali digunakan untuk menampilkan koordinat pada grid through. Ini ada plot show digunakan untuk menampilkan hasil visualisasi peta pada Google Colab. Di sini ada titik-titiknya. Pada semakin besar titiknya, maka peta distribusi produksi pertanian semakin tinggi. Pada poin 2 yaitu representasi nilai produksi. Pada visualisasi tersebut, ukuran titik menunjukkan besar kecilnya produksi dan warna titik menunjukkan tingkat produksi. Semakin besar dan semakin terang warna titik, maka produksi pada wilayah tersebut semakin tinggi. Yang nomor 3, identifikasi pola distribusi spasial. Berdasarkan visualisasi terlihat bahwa distribusi produk tidak merata pada setiap wilayah. Wilayah dengan koordinat minus 6.3
106,9 memiliki produksi tertinggi yaitu 15, sedangkan wilayah minus 6,4 107 memiliki produksi terendah yaitu 8. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat produksi antar lokasi. Selanjutnya pada poin 4, menentukan wilayah prioritas. Wilayah dengan produksi rendah dapat dijadikan prioritas membangun pertanian karena membutuhkan perhatian lebih lanjut. Pada data ini, wilayah dengan koordinat sekian menjadi prioritas karena memiliki produksi paling rendah dibanding wilayah lainnya. Pada poin 5, memanfaatkan visualisasi bagi pengambilan keputusan. Visualisasi peta membantu pemerintah melihat persebaran produksi secara lebih jelas dan tepat. Dengan visualisasi ini, pemerintah dapat mengetahui wilayah dengan produksi tinggi maupun rendah, sehingga dapat menentukan kebijakan yang tepat seperti pembangunan irigasi, distribusi pupuk, atau peningkatan teknologi pertanian pada wilayah tertentu. Selain itu, visualisasi geospasial yang memudahkan proses analisis dan pengambilan keputusan berbasis data. Pada soal nomor 5, kembali menggunakan library Pandas dan juga Matplotlib. Kemudian di sini ada datasetnya, DF kembali menggunakan untuk divisualisasikan, memudahkan untuk divisualisasikan datanya. Figure kembali untuk mengatur grafik, ukuran grafik. Kemudian pada plot DF tanggal, suhu seperti biasa digunakan untuk buat grafik garis menggunakan fungsi plot. Terus kemudian pada bulan menggunakan line X, suhunya menggunakan line Y. Ini ada judulnya yaitu tren suhu bulanan, kembali menggunakan PLT grid true dan PLT show. Kemudian ini datanya, setiap bulan mengalami kenaikan dari mulai bulan Januari, Februari, Maret, April, dan juga Mei. Setiap bulan mengalami kenaikan. Pada poin 2, identifikasi pola tren yang terjadi berdasarkan grafik time series. Terlihat bahwa suhu mengalami peningkatan secara bertahap dari bulan Januari hingga Mei. Dari bulan Januari sampai Mei yaitu mengalami kenaikan suhu bulanan. Suhu naik dari 30 derajat Celcius menjadi 34 derajat Celcius. Pola ini menunjukkan adanya tren kenaikan suhu dalam periode pengamatan. Pada poin 3, kemungkinan implikasi perubahan suhu. Peningkatan suhu dapat memberikan dampak terhadap lingkungan dan juga pertanian. Suhu yang semakin tinggi dapat menyebabkan berkurangnya ketersediaan air, menurunkan kualitas tanah, dan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Selain itu, perubahan suhu juga dapat menjadi indikator awal terjadinya perubahan iklim lokal. Pada poin 4, integrasi dengan data geospasial. Data time series dapat diintegrasikan dengan data geospasial menggunakan koordinat lokasi sehingga perubahan suhu dapat dipetakan berdasarkan wilayah tertentu. Dengan cara ini, peneliti dapat mengetahui daerah mana yang mengalami peningkatan suhu paling tinggi dan menentukan wilayah yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Yang poin terakhir yaitu poin 5, rekomendasi analisis lanjutan. Analisis lanjutan dapat dilakukan dengan menambahkan jumlah data dan periode pengamatan agar hasil lebih akurat. Selain itu, dapat ditambahkan variabel lain seperti curah hujan, kelembapan, dan juga kualitas udara untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perubahan suhu. Penggunaan metode machine learning juga dapat membantu memprediksi tren suhu di masa depan. Mungkin sekian dari saya yang dapat disampaikan dan dapat dijelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang berkenan. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.